Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mengaku salafi ngamuk kepada salafi lain. Ada ustadz yang mengaku salafi memarahi atau tidak senang dengan orang yang mengaku salafi berdakwah di YouTube dengan tuduhannya merusak dakwah salaf. Kalau saya pribadi mengatakan ustadz tersebut, mau dia kuliah di Arab sekalipun, akal dan pikirannya itu masih terbelakang dalam memahami konteks sosial. Mengapa dakwah orang lain dianggap merusak? Jika ia benar-benar mengikuti manhaj salaf, seharusnya ia menasihati dengan hikmah, bukan menyerang dengan tuduhan. Karena yang dia kemukakan itu tidak sesuai dalam keilmuan apapun di seluruh dunia, apalagi ilmu agama. Semua orang dan dalam keilmuan apapun, dari sekedar membuat ember plastik sampailah membuat roket ke planet Mars, semua penuntut ilmu akan seperti orang yang dia hujat tersebut. Dalam dunia dakwah Islam, khususnya bagi mereka yang mengaku mengikuti manhaj salaf, seringkali muncul ketegangan yang tidak perlu. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman komprehensif terhadap esensi dakwah, keilmuan, dan konteks sosial yang ada. Salaf itu apa? Salaf berasal dari bahasa Arab, yaitu as-salafu, yang berarti pendahulu, leluhur, atau generasi terdahulu. Dalam konteks Islam, istilah salaf merujuk pada generasi awal umat Islam. Secara spesifik, adalah 3 generasi pertama umat Islam yang telah dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian generasi setelah mereka, tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Hadits Bukhari Muslim. Dakwah dan proses keilmuan. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim, terlepas dari tingkatan keilmuannya. Tidak ada konsep ilmu cukup yang mutlak, karena ilmu adalah proses tanpa akhir hingga ajal menjemput. Pernyataan seperti, belajar dulu sampai cukup baru berdakwah, adalah retorika dangkal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Jika standar ini diterapkan, dakwah akan berhenti berjalan, sebab tidak ada manusia yang memiliki ilmu 100%. Rasulullah sendiri telah menegaskan, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat hadits Bukhari, yang berarti setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk berdakwah sesuai kapasitasnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kullama azdattu ilman zadani ilman bijahli. Semakin aku bertambah ilmu, semakin aku sadar betapa aku ini bodoh. Seseorang tidak harus menunggu menjadi sempurna ilmunya untuk berdakwah, karena kesempurnaan itu tidak akan tercapai. Yang penting adalah berdakwah sesuai kapasitas ilmunya. Tidak berbicara tentang hal-hal yang ia tidak pahami. Bersedia untuk terus belajar dan menerima koreksi. Tuduhan yang tidak objektif. Mengkritik seseorang karena berdakwah di platform seperti YouTube dengan tuduhan merusak dakwah salaf, atau hanya mencari uang, menunjukkan ketidakmampuan memahami realitas dakwah modern. Jika tuduhan mencari uang dilemparkan tanpa dasar, hal ini mendekati fitnah. Bahkan, jika seseorang memperoleh penghasilan dari dakwahnya, mau 4.000 triliun dalam 1 bulan, selama isi dakwahnya benar, tidak ada dosa dalam hal itu. Pendapat seperti ini mencerminkan bias dan kurangnya objektivitas. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu kathiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhann itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Kesalahan memahami identitas salaf. Salaf bukanlah organisasi dengan struktur dan aturan yang seragam, melainkan sebuah manhaj, cara berpikir dan beramal yang mengikuti generasi awal Islam. Menuduh seseorang yang mengaku salafi sebagai perusak dakwah salaf adalah logika keliru. Setiap muslim yang berusaha mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat termasuk dalam kategori salaf, meski dalam kadar yang berbeda-beda. Tinggal tingkatannya yang mungkin baru 0,1% hingga mencapai 100%. Ilmu cukup 100% baru berdakwah. Ketika seorang ustaz mengkritik pendakwah lain dengan alasan belum cukup ilmu, ia harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ilmunya sudah mencapai 100% sehingga merasa berhak menentukan siapa yang layak atau tidak layak berdakwah. Kritik semacam ini bisa dengan mudah menjadi serangan balik terhadap dirinya sendiri. Masak dalam hal remeh-temeh seperti ini tidak terjangkau dalam logikanya. Dalam konteks sosial, ada ulama besar dengan jutaan pengikut. Ada pula yang hanya berdakwah kepada segelintir orang. Semua ini adalah bagian dari dinamika sosial yang telah terjadi sejak zaman Nabi hingga sekarang berbanding lurus. Cuma kecepatan penyebaran yang berbeda. Kesimpulan, sikap menghakimi sesama pendakwah tanpa dasar yang jelas hanya akan memperburuk citra Islam dan merusak ukhuwah. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran sebatas yang ia tahu. Dengan demikian, menghentikan atau merendahkan upaya dakwah seseorang adalah bentuk ketidakpahaman terhadap inti dari dakwah itu sendiri. Dakwah tentang menyampaikan kebenaran dengan hikmah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika seorang ustaz benar-benar memahami manhaj salaf, maka ia seharusnya lebih bijak dan fokus pada memperbaiki umat, bukan menghakimi individu tanpa dasar yang kuat. Orang-orang semacam ini ngerusak dakwah salafiyah, mengatasnamakan dakwah salaf, namun merusak dakwah as-salafiyah. Dan nggak perlu di follow, nggak perlu di subscribe. Suruh dia belajar kembali agama ini. Jangan gesusu tampil di depan publik. Belajar. Orang yang nggak memiliki ilmu belajar. Nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, jangan langsung gesusu tampil.
Ya, sayangnya berbaju salaf. Ya, berbaju salafi. Nah, kalau bukan berbaju salafi ya terserah dia. Cuman dia mengatasnamakan dakwah salafiyah. Padahal nggak memiliki ilmu. Ya, hanya sebatas konten kreator. Ini pernah kita singgung. Banyak di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Ya, ngerusak dakwah. Apalagi kalau kita lihat tujuan mereka bukan untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada akidah, enggak. Tujuan mereka hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, memperoleh cuan dari konten-kontennya. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.